Assalamualaikum sahabat Binda, selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan Binda Nayan. Salam menjajuah, menbapak nanda turang senina. Dimanapun kita berada, selalu dalam lindungan Allah. Diberinya kita kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Jadi hari ini terakhir kami pembayaran zakat di sini sahabat Binda. Jadi saya mau pergi nih tadi untuk bayar zakat fitrah ya. Jadi sahabat Binda, saya tengok sebetulnya saya tidak lagi mau menyebut namanya. Terus saya ini tidak mau lagi berurusan sama dia sahabat Bunda. Tapi saya lihat dia makin menjadi masalah pelaporan. Itu kemarin kan sahabat tahu datang si Nova sama si Mirna sahabat Bunda. Karena begitu si Odi datang ke rumah, pulang kami semua itu mertuanya si Mirna, kakak saya itu katanya lemas. Jadi mungkin si Mirna ini sahabat Binda, istri Dana ini mikirkan mamaknya si Nani sama mama mertuanya. Karena kedua belah pihak itu saudara darah masih sahabat Binda. Sampai di sini saya tanya, nggak usah katanya. Tapi kalau diteruskannya kayak gitu, siapnya nanti kubuat anak ini, kata si istri Dana. Kalau istri Dana ini sahabat Binda, memang dia susah. Tapi kalau keluarga dari dia itu orang berada, abangnya pun adanya polisi, udahnya ditelepon kemarin itu sahabat Binda, ditelepon sama abangnya, kayak mana kini nih katanya. Jadi datang kata istri Dana ini menjawabnya, nggak usahlah dulu, biarkan saja kata istri Dana ini. Jadi Nani ini kalau kami diam kok makin menjadi, semua dibusukkannya. Jadi yang udah-udahlah, bukannya kami takut. Jadi istri Dana ini masih mikirkan keluarga. Tapi kalau saya tadi dibuatnya seperti itu sahabat Binda, saya sudah langsung saya laporkan dia. Karena sama saya tidak ada sangkut pautnya. Ada pun sangkut pautnya karena saya masukkan dia ini ke YouTube. Kan itunya cuman masalah kami sama si Nani ini. Karena kalau nggak saya masukkan ke video, seperti yang saya bilang, dia selalu menfitnah orang, selalu membusuk-busukkan keluarganya sahabat Binda. Jadi seperti yang istri Dana itu ngomong, cakap, semenjak dia tinggal di rumahmu, Nani, jadi situlah kau ajari lakimu tentang etika, aku bilang ini. Kau diusir-usir lakimu, mamakmu pun kau diam sampai pergi kau dari rumah ini. Ngapain lagi kau kesini, kata lakimu kan sama mamakmu. Gara-gara kau kami setiap hari gaduh. Itu rumah saya yang buat, kata lakimu. Kurasa lakimu ini nggak sadar diri kan. Terus disuruhnya pula si Mirna cari lonte kan Nani. Ada lonte di proyek katanya kan. Jadi itu tadi kau masukkan ke YouTube, kayak mana perlakuan suamimu sama mamakmu, kau masukkan sama keluargamu, sama kakakmu, sama adekmu, kayak mana perlakuan suamimu sama keluargamu sendiri Nani, itu kau masukkan ke YouTube. Kan lama juga hari itu kau nggak teguran sama mamakmu sendiri, mamak kandungmu yang melahirkan kau, tapi nggak ada pembelaan sama mamakmu. Jadi itu saja kau ajarkan lakimu. Tapi kalau di video buka aib orang kau bisa, buka aib keluargamu kau nggak bisa. Siapa nggak kawanmu gaduh? Keluargamu sendiri kan, adekmu, kakakmu pun dulu kawanmu gaduh, tapi aku kan diam. Masalah apa? Masalah YouTube. Sekarang masalah sudah selesai, kau pikir istri Dana ini takut? Dia nggak takut, masih menghargai mamakmu, gelem, masih menghargai juga mamak mertua anak Onani.
Makanya dia diem, nggak dilaporkannya. Nah, terus kau panggil-panggil, kau sebut juga nama aku. Oh Sarinem, ku tunggu kau kantor polisi, kau bilang. Tunggu min aku kantor polisi, kan datang aku. Bukan kau nanti yang jemput aku pun polisi. Karena polisi tahu, kenal dia suamiku semua. Pondam. Jadi stop mulutmu untuk menceritakan orang. Nah, nggak usah lagi kau fitnah, nggak usah lagi kau busuk-busukan. Sekarang ku nilai mulutmu pintar, hatimu busuk. Bagusan kau ajari dulu suamimu tentang etika, berhada harga diri keluargamu. Biar nggak suka-suka hatinya ngomong, oh nani. Nah, jadi kau bilanglah makan enak. Kemarin pas aku ke Simpang Gura, kayaknya anakmu pun itu termakan batin. Makan dia kemarin itu di teras mamamu sama Nirmala dua-dua kan. Kayak banyak pikirannya. Jadi berubahlah kau. Nggak usah lagi kau apapun kau ucapkan. Udah cukup nama apa kau buat, setan lah, kuntilanak lah, kau masukkanlah ke Facebook. Bukannya aku nggak pintar buat postingan ke Facebook onani, tapi aku masih menghargai family jauh sama family dekat. Karena aku nggak seperti dirimu. Cukup saja kau yang gila, jangan aku yang gila. Ini kau bilang kamu buka cleaning 10 tahun yang lalu. Kalau kau nanti seandainya lah kau buka cleaning, kau periksalah orang. Kau masukkanlah ke video yang tadinya dia nggak kurapan, kau bilanglah kurapan. Jadi orang pun nanti takut berobat sama kau. Jadi berubahlah kau ya, berubah ya. Nggak usah lagi kau apapun kau omongkan di video itu. Cukup suamimu aja kau ajarkan, berhada sikit harga diri mamakmu onani. Berada sedikit harga diri mamakmu. Lakimu itu pun nggak sepele nengok keluarga dari kau. Kau kalau diam marah-marah lakimu sama mamakmu, kau diam, nggak kau masukkan ke video. Padahal ada di situ Merna pun nggak dihargainya. Berarti memang kau sama kayak lakimu, nggak ada otak kau. Mamakmu itu makan hatinya itu, cuman dia tutup mulut, takut dia samamu semua. Anak kurang ajar. Jadi sudah cukup. Kalau memang kau tadi bagus, pasti keluargamu datang ke rumahmu. Pasti dia akan membela dirimu. Netizen pun gak seperti itu mulutnya samamu. Kalau kau bagus, ini udah berapa tahun kau menipu, menfitnah. Selain menipu dan menfitnah, nggak ada kerjaanmu di YouTube ini. Kalau aku tadi punya YouTube, kau udah kututup. Kau bilang pula iri dengki aku melihat kau kaya. Aku nggak ada sikit pun iri dengkinya melihat kau kaya. Aku nggak buat video pun kan taunya kau. Apa pun bisa aku beli. Cuman aku nggak kayak dirimu, nggak sombong seperti dirimu, nggak pernah aku membusukkan keluarga. Mulai kami keluar, mulai kami anak kecil sekeluarga, nggak pernah kami gaduh nani. Kan taunya kau, kan nggak pernah kami gaduh kan. Kakak beradik kami akur. Semenjak kau pulang ke sini sudah berantakan. Yang kasihan aku melihat mamakmu. Kalau aku memang nggak ada lagi ikatan saudara samamu, sama mamakmu pun gak ada lagi. Tapi kakak-kakakku ini masih sayang dan nengok mamakmu. Aku pun sayangnya nengok mamakmu itu. Tapi karena tingkah lakumu seperti itu, bela-belanya kau, makanya aku pun udah jijik nengok dia. Kan udah pernah aku bilang, setiap orang tua pasti mengajarkan anaknya yang terbaik. Nggak pernah orang tua mengajarkan anaknya untuk menipu dan memfitnah.
Tapi mamamu apapun kau kerjakan di YouTube itu dia diem. Yang penting dapat uang. Lumayan kalau kau tengok dia ini senang hidupnya, tapi hidupnya itu kayak banyak pikiran. Jadi itu yang dipikirkan si Mirna ini, istri Dana ini, sahabat bunda. Bukannya si Dana ini sama si Mirna ini takut sama si Nani, tapi masih mikirkan karena kami bukan keluarga jauh, masih ada ikatan darah. Tapi kalau si Nani ini nggak ada pikirkannya ke situ, yang penting duit. Yang mengancam suamimu pun ada anak kecil nggak bisa kita bohongi Nani. Padahal dia belum pintar kali yang ngomong. Ada di situ anak si Dana. Masalah nangis si Odi kau bilang, memang nangis dia sampai dia di kebun, nangis dia, peluknya terus bapaknya si Dana, minta maaf dia. Mau diputuskan bapak si Dana tali persaudaraan, katanya jangan, siapa nanti kawanku lagi, kata kata si Odi. Sampai dia ke rumah, peluknya di tengahmu sama si Nopa, aku keluar. Karena apa? Karena aku nggak tega nengok si Odi Nani. Jadi jangan lagi kau pandai-pandai lah buat cerita. Otakmu taruhmu di mana? Taruhmu di dengkul kurasa. Aku sebetulnya sahabat Binda udah malas aku buat video ini. Karena saya sahabat Binda, enggak pun saya buat video, tetapnya saya seperti ini. Saya dari dulu nggak ada kawan saya gaduh. Baik saya keluar negeri sana, baik saya tinggal di sini, suami saya itu kepala dusun, Pak Kepling, nggak ada kawan saya satu pun gaduh di sini. Cuma sama si Nani lah. Itu pun saya karena apa? Karena saya mengungkap kebenaran, dia tidak terima. Kalau saya tadi tidak pintar membuat video, pasti dia udah suka hatinya menfitnah orang, menipu orang. Saya tahu dia kenapa itu malam-malam dia pergi dari Malaysia. Bukan saya tidak tahu. Banyak kawannya juga gaduh di sana. Seharusnya netizen juga ngerti. Kalau memang dia baik, bagus tingkah lakunya, dia tidak akan seperti itu. Itulah dia isinya sahabat Bunda. Kalau memang dia bagus, ini semua menghujat dia. Jadi jangan dia lagi koar-koar di YouTube, di Facebook, di mana lagi, di TikTok. Kau kaya nggak hasil keringatmu sendiri. Kalaupun hasil keringatmu sendiri, kau nggak seperti itu kayanya. Jadi kau banyaklah terima kasih yang sama orang yang sudah membantumu. Kau ingatlah jasanya nanti. Kau doakanlah kakak itu yang sudah membantumu panjang umur dan sehat, makin banyak rezekinya. Biar kalau banyak rezekinya bisa lagi kirimkannya uang samamu. Jadi kau makin kaya. Kalau kau kaya, kau kan gak stres lagi. Karena di otakmu selain uang gak ada. Kalau saya COVID saya terima. Karena kakak saya ini kebanyakan nih, kan tahu kau bibirmu kebanyakan gak tahu main HP. Tapi anaknya pintar main HP ya. Gak ada yang ngadu sama saya Nani. Cuman di screenshotkan orang itu. Tengok kata-kata si Nani ini, udah jijik aku nengok dia katanya. Tapi kau bilang kalau banyak uang sama hantu pun bisa kawan, ku bilang. Kan kayak gitu cakapmu kan. Kalau kita banyak duit sama hantu pun bisa berteman, kau bilang. Seumur umur ini saya sudah 46 tahun, baru kaulah ngomong seperti itu. Berarti kau tidak manusia. Kau udah setan di atasan setan. Makanya setan pun bisa kawanmu. Berarti kau tidak butuh saudara, tidak butuh teman. Cukup setan aja kawanmu. Kan kayak gitu kau bilang sama di videomu. Kalau kita banyak uang pemirsa, sama setan pun kita bisa berkawan, kau bilang. Jadi saya nilai kau dari situ, ngeri. Berarti kau tidak butuh manusia di sekelilingmu. Kau butuh setan, makanya kau seperti setan. Kau masukkanlah ke Facebook, tak apa-apalah kau bilang ya kan.
ikut-ikutan juga si Liana kakakmu, padahal dulu pernah kau fitnah juga dia, ikut-ikutan dia. Apa? Karena udah kaya kalian semua. Kaya kalian ya, kaya tapi ngemis kau, minta-minta donasi ke luar negeri sana. Nggak malu kau, nggak ada harga dirimu sikit pun sekarang ini. Terus apalah kata lakimu, itu rumah saya yang buat. Saya ingat dulu itu ada bantuan dari Malaysia 40 juta dikasih kakak itu. Kau buat rumah mamamu itu. Kalau nggak ada pun bantuan dari Malaysia, onani kurasa nggak terbuat rumah mamamu. Karena kau pintar ngomongnya lah ya kan, bisa kau bodoh-bodohi pula orang Malaysia sana. Jadi kiriminya lah uang samamu. Karena kasihan kurasa dia menengok kau ya kan, karena kau kan pintar cuma ngomong. Pintar kau bersendiwara. Pintar juga kau memfitnah orang. Jadi kasihanlah kakak itu yang di Malaysia, kirimkannya lah uang. Untuk melahirkan pun kau melahirkan, kirimkannya juga uang kan. Buatnya enak rasamu, mengeluarkannya kau minta-minta sama orang. Kan enak kayak gitu punya anak. Tapi sekarang kau ngomong setinggi langit, seolah-olah kau paling kaya di Simpang Murah itu. Kurasa matamu pentang, nggak bisa kau melihat orang. Etikamu nggak ada, otakmu kosong, nol. Selain menfitnah orang, nggak ada kerjaanmu. Ini masih gejala kau, gejala lambung stres. Bentar lagi kau udah gila. Apapun kau masukkan ke video. Sebetulnya sahabat Binda, saya tidak mau lagi sangkut pautnya sama si keluarga Sinan ini. Karena saya malu saya. Semua kakak-kakak saya, bang saya juga merasa malu melihat dia itu. Karena apa? Kerjaannya selain menipu orang nggak ada. Tapi kakak itu kurasa bodoh, nggak bisa menilai orang mana yang baik, mana yang enggak. Masa orang seperti itu terus-terusan dibantu? Bukannya saya iri sahabat Binda. Daripada si Nani dibantu, bagusan bantu itu orang Aceh. Orang Aceh banyak sekarang kelaparan. Ke situ aja kirim donasi. Ngapalah dibantu, nggak berpahala membantu orang seperti itu. Kalau bagus dia tadi, kita masih berpahala, masih ada bekal kita di dunia, di akhirat nanti. Tapi kalau seperti itu kita bantu, nggak ada bekal kita. Kenapa? Memang kalau orang jahat ini seperti Nani, itu memang gampang mencari duit. Tapi kalau orang baik itu susah sahabat Binda. Banyak kali rintangannya. Dia cuman modal mulut, modal ngomong, modal acting, tidak perlu mengeluarkan keringat, sudah dapat uang dari Malaysia. Tapi dia itu apa katanya kalau dapat uang? Rezeki, memang iya rezeki dia. Tapi yang membantu dia itu pun sahabat Binda kasihan juga memang. Pikirnya bagus lah Sinan ini, ternyata kayak setan. Manusia berwujud setan itu Nani, si Sri di sini. Itulah dia, itu setan berwujud manusia itu. Jadi bagusan lah kirim aja ke Aceh donasi, bantu orang Aceh. Orang Aceh masih banyak kelaparan. Saya saja kalau ada rezeki saya, kalau seandainya tadi saya tidak buat rumah seperti ini sahabat Binda, nggak renovasi, pasti saya akan ke Aceh lagi. Banyak sedikitnya pasti saya ke sana, walaupun mengantar nasi sebungkus. Bagusan aja sana dibantu. Jadi dia pun biar nggak besar hati sahabat Binda. Bukannya kita iri sahabat Binda, jangan pula nanti Binda Naya niri. Saya netizen ini, baik buruknya saya di komen saya terima. Jadi saya belajar dari situ. Saya sebagai orang tuanya, adik mamanya, semua kami malu melihat dia. Kenapa kakak itu nggak terbuka hatinya?
saudara-saudara kita yang seiman sama kita masih banyak susah di Aceh sana, ke sana saja bantu. Kenapa mesti ke sini? Itulah akibat sering dibantu. Jadi besar hati dia sahabat Binda, karena ada pembelaan dari dia. Itu pun semua tergantung kepada sahabat. Karena menilai itu sahabat semua ya. Saya tidak ada rasa iri dan dengki saya sama dia, nggak ada, sedikit pun nggak ada sahabat Binda. Karena saya masih punya tangan, punya kaki, saya masih sehat, masih bisa saya bekerja cari uang yang halal. Kalau saya dapat rezeki masih bisa saya bantu orang walaupun dengan nasi sebungkus. Tapi kalau dia itu kalau sering-sering nanti orang kakak bantu dia akhirnya apa? Malas bekerja, mengharapkan donasi dari Malaysia saja. Karena apa? Dia udah tahu tanggalnya, tanggal berapa datang bantuan sama dia. Itulah dia sahabat Binda. Disitulah terkadang kita sayalah melihatnya juga, kenapa orang susah tidak dapat bantuan sedangkan dia kaya raya selalu dapat bantuan. Bukannya saya iri sahabat Binda, sumpah. Ini masih bulan Ramadan, sumpah demi Al-Quran saya tidak ada iri sedikit pun sama dia ya. Yang saya kesalnya melihat tingkah lakunya ini. Seharusnya kalau sudah dibantu sama kakak itu, sudah ada sama dia, seharusnya kita nolak karena sudah cukup sama kita. Tapi dia nggak akan pernah nolak selagi orang kakak yang di Malaysia itu membantu dia. Selalu saja diterimanya karena dia malas bekerja. Yang dianggarkannya apa? Memang kebun sawitnya ada, rumahnya besar. Masa orang kaya, sebagai orang kaya Sri Mulyani masih nerima bantuan dari Malaysia? Nerima bantuan dari Malaysia bisa, tapi membantu orang dia tidak bisa. Tidak usah membantu orang, tapi jangan fitnah orang. Tidak usah membusuk-busukkan orang. Masalah cincin kau tuduh lagi kakak iparmu nyurinya, tahu kau salah letak onani. Masalah Tupperware, kau tuduh dia curi Tupperware, padahal kau suruh dia bawa sayur selama ini udah bertumpuklah Tupperwaremu tadi di rumah, di rumahnya. Kayak gitu namanya pencuri. Jadi orang miskin nani jangan selalu kau hina. Kau ingat dirimu, berkaca kau pun dulu orang miskin. Kurasa kau pun sekarang ini cuma nengok aja orang kaya, tapi ada sini orang kaya utangnya nggak ada, itu baru orang kaya. Ngomong pun dia nggak seperti dirimu, selalu merendah hati dia ngomong. Kau kalau kami orang karo kau pentang baru medak, kacang lupa kulitnya kau. Kalau orang sudah diam onani, nggak usah lagi kau keluar di video itu. Bukannya kami takut samamu, bukan. Apalagi aku, sedikit pun aku nggak takut samamu. Cuman mulutmu itu, kutunggu kau kantor polisi, kutunggu kau Sarinam, kutunggu kau kantor polisi. Kenapa tadi kau nggak pakai loudspeaker yang besar itu berdengar ke sini? Itu keluar cuman kau di YouTube, kau nanti kena balanya itu. Nggak sekarang tapi nanti pasti kena, suatu saat kau kena. Ini masih kau dikasih Allah pelajaran sama kau bertobat apa enggak, tapi kau teruskan sajalah, suatu saat kau pasti kena. Jadi udah Nani, jangan kau pikir kami takut. Si Merna masih menghargai mamamu gelem sama mama mertuana, bibikmu, mungkin nggak kau akui lagi, bibikmu pasti menghargai kedua belah pihak ini, makanya kau nggak diadukan. Kau kan tahu kan kalau abang Semerna ada polisi. Jadi sadar diri kau, berkaca kau, kalau malam mau tidur kau mikir kau dulu. Kalau nggak ada otakmu, kalau memang kau betul-betul sudah setan, kau teruskan saja.
Apa mau kau taruh di Facebook, taruhlah. Apa mau kau taruh di video ini, kau taruhlah. Aku, sahabat Binda, saya inilah terakhir mengucapkan kata Nani. Sebetulnya saya sebagai orang tua malu, karena itu aja yang dibahas, sahabat Binda. Saya udah malu sebetulnya. Susut saya, kurus saya, mikirkan ini. Bukan mikirkan si Nani ini, tapi mikirkan keluarga. Malunya ini, kalau ada sih nggak masalah, tapi ini yang nggak ada pun divideokannya, karena dia sang pintarnya ngomong, sahabat Binda. Tapi pintar ngomong itu, dia itu otaknya taruhnya di dengkulnya, kayak nggak berpendidikan. Itu sahabat saja yang menilai lah, sahabat dukung saja dia terus, makin menjadi dia, bersemua sepele dia menengoknya, merasa dia itu, kurasa sudah paling kaya sekali, paling kaya sedunia ini. Jadi saya di sini, sahabat Binda, minta maaf sama sahabat. Apapun selama ini masalah dalam keluarga saya, itu semua betul, nyata, tidak ada bohong-bohongnya. Memang saya sengaja menyerang Nani biar gak kebiasaan mulutnya. Mungkin sebagian sahabat netizen yang ada suka saya ngomong seperti ini, ada yang sebagian suka. Jadi di sini saya minta mohon kepada sahabat semua, kalau saya keluar pun dari video ini nggak masalah bagi saya pun malas sudah buat video. Kan sahabat tahu, lagi saya mood saya buat. Selagi saya sibuk, banyak kerjaan saya tidak, karena saya tidak mengharapkan uang dari video ini, sahabat Binda. Jadi saya mohon sama sahabat semua, perkataan Nani sahabatlah yang menilai. Tapi apapun yang saya ceritakan, apapun yang diceritakan sama si Merna dan Nova, apapun yang dilihat anak kecil yang masih kecil itu, sahabat Binda, itu semua betul, nyata. Karena saya yang di sini, Nani kayak mana bentuknya pun keluar dari perut mamanya saya tahu, sahabat Binda, tahu saya kayak mana bentuknya. Jadi sahabatlah yang menilai. Jadi saya mohon juga sama kakak yang sering membantu Nani biar dia nggak besar hati lagi, kakak. Mungkin kalau ditimbang pahala kakak sudah banyak sekali, karena sudah banyak sekali membantu keluarga Nani ini, sampai dibuat rumah lah, sampai dibeli tanah lah. Pokoknya berapa Nani ini sekeluarga, ada 4, semuanya kakak bantu. Jadi saya mohon demi anak kecil, biar Nani itu berubah, tidak seperti itu lagi. Hentikanlah donasi sama si Nani, kakak. Cuman itu yang saya, bagusan kakak kasihkan ke Aceh. Kalau kakak kasihkan ke Aceh, mereka sangat banyak sekali berterima kasih. Kita didoakannya. Kayak saya kemarin kasih donasi sama kakak saya, karena ada saya perlihat itu video seorang ibu-ibu yang masih pakai kursi rodanya pun nggak ada, pakai kursi dia jalan. Kalau mungkin orang kakak yang nengok nggak sampai hati ya, saya pun nggak sampai hati. Nggak banyak kami kasih donasi, cuman beras 5 kilo, tapi dia menangis. Dia mendoakan kakak saya yang dikilang sehat-sehat, biar makin banyak rezekinya. Seperti itu yang bisa, yang layak kita bantu, bukan seperti Nani anjing itu, mulutnya dia sama, mulutnya sama hatinya tidak bagus. Bukannya saya kompor, tapi itu nyatanya. Jadi saya mohon sama kakak yang di Malaysia, tolonglah hentikan donasi, biar dia nggak tinggi hati, biar dia nggak sepele sama orang-orang. Kakak memang baik, saya akui. Kalau saya pun angkat tangan sama kakak yang di Malaysia. Kakak buatkan rumah, kakak belikan tanah juga di Pekanbaru sana, karena itulah maka mereka kaya ya. Jadi saya mohon di sini, kalau memang banyak rezeki kakak, tidaklah usah ke sini kakak kirim donasi,
kirim saja ke Aceh atau ke Palestina sana, karena mereka sangat membutuhkan. Kenapa? Mereka mau kerja pun tanahnya udah kena banjir. Jadi bagusan saja kirim ke Aceh, nggak usah kirim ke Mulut Singa. Kalau kakak kirim ke Mulut Singa, dia itu akan makin besar hati keluar-keluar di YouTube ini. Jadi saya minta tolong sekali sama kakak, kalaupun kakak mau membantu, bantulah yang susah. Nggak usahlah bantu orang kaya, itu percuma. Jadi kalau ada memang kata-kata saya di sini menyakitkan hati sahabat semua, berkenanlah. Mungkin selama ini sahabat ada yang suka, ada yang enggak. Kalau saya buka aib si Nani, jadi saya minta maaf sama sahabat netizen semua, sama Allah saya minta ampun, karena kita katanya kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu itu sudah bulan Ramadan. Jadi sahabat Binda, di sini saya minta maaf kepada sahabat kalau ada kata-kata saya yang menyakitkan hati sahabat. Saya minta maaf sama kakak yang sering juga ngasih donasi kepada si Sri Mulyani dan beserta keluarganya, anak cucunya semua yang sampai melahirkan pun kakak bantu juga. Saya banyak mengucapkan juga terima kasih, tapi saya mohon sama kakak, hentikanlah, nggak usahlah kirimkan lagi donasi. Itu pun semua tergantung sama kakak ya, karena kita tidak bisa memaksa orang lain. Jadi saya akhirilah video ini sahabat Binda. Saya pun mungkin ini terakhir saya menyebut Sri Mulyani. Saya pun dah malas membuat video ini sahabat Binda. Kalau saya dulu tidak tahu YouTube saya ini nggak kayak gini, keluarga saya hancur, buka-buka aib. Bukannya saya tidak malu saya ya. Malu saya kenapa? Yang tadinya sahabat tidak tahu, jadi udah tahu semua gara-gara mulut si hantu. Jadi sahabat Binda, saya minta maaf sama sahabat mewakili keluarga Binda Nayan. Saya minta maaf, minal aizin wal faizin, kalau ada memang kesalahan dan kehilapan Binda selama ini. Dengan sepenuh hati saya minta maaf sama sahabat, saya minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyambut bulan Ramadan sahabat Binda.